Pemirsa, setelah ramai diperbincangkan publik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud akhirnya memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD Perubahan 2025. Saudara, usai ramai disorot dan menuai kritikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengembalikan mobil dinas mewah Gubernur ke pihak penyedia kendaraan. Selamat datang kembali di channel ini. Pemirsa, publik kembali dibuat geger oleh keputusan mengejutkan dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, setelah sebelumnya menjadi sorotan tajam karena pengadaan mobil dinas mewah bernilai fantastis mencapai 8,49 miliar rupiah. Kini kendaraan tersebut justru resmi dikembalikan. Keputusan ini sontak memancing perhatian nasional, memicu perdebatan publik, dan membuka kembali diskusi lama tentang sensitivitas pejabat terhadap kondisi masyarakat. Kisah ini bermula ketika pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan 1 unit mobil dinas baru melalui APBD Perubahan ke 2025. Kendaraan yang dimaksud bukan mobil biasa. Unit tersebut merupakan SUV premium kelas atas, Range Rover 3.0 LWB Autobiography PH dengan harga yang menyentuh angka 8,49 miliar. Nilai fantastis itu segera menjadi bahan perbincangan luas di media sosial. Bahkan sebelum kendaraan tersebut, banner-banner digunakan untuk operasional pemerintahan. Gelombang kritik pun datang dari berbagai arah. Banyak masyarakat mempertanyakan urgensi pembelian mobil dinas bernilai miliaran rupiah di tengah tuntutan efisiensi anggaran daerah. Apalagi Kalimantan Timur saat ini berada pada fase strategis sebagai wilayah penyangga ibu kota Nusantara, di mana kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik dinilai jauh lebih mendesak. Sorotan publik semakin tajam ketika isu ini viral dan menjadi pembahasan nasional. Pemerintah Provinsi Kaltim awalnya menjelaskan bahwa kendaraan tersebut dirancang untuk menunjang mobilitas gubernur dalam menjangkau wilayah dengan kondisi geografis menantang. Argumentasi itu menekankan kebutuhan operasional di daerah dengan medan berat. Namun penjelasan tersebut rupanya tidak cukup meredam kritik publik yang terus menguat dari hari ke hari. Tekanan publik akhirnya menjadi titik balik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim mengungkapkan bahwa keputusan pengembalian mobil dinas diambil setelah gubernur mencermati masukan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, tokoh agama, hingga lembaga pengawas negara seperti Kemendagri, KPK, dan BPK. Langkah ini disebut sebagai bentuk kepekaan terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Yang menarik, mobil tersebut ternyata belum pernah digunakan sama sekali. Meski sudah melalui proses serah terima sejak November tahun 2025, kendaraan masih berada di Jakarta dan belum menyentuh jalanan. Kalimantan Timur, situasi ini memungkinkan proses pengembalian dilakukan tanpa mengganggu operasional pemerintahan. Keputusan resmi pun diambil. Rudy Masud memerintahkan jajaran terkait untuk segera memproses pengembalian unit kepada penyedia sesuai mekanisme yang berlaku. Dana sebesar 8,49 miliar rupiah wajib dikembalikan ke kas daerah dalam waktu maksimal 14 hari setelah kendaraan diterima kembali. Langkah administratif ini menjadi bagian penting untuk memastikan tidak ada kerugian anggaran daerah. Dalam pernyataan resminya, sang gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar aspirasi rakyat. Keputusan pembatalan tersebut menurutnya tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik di Kalimantan Timur. Langkah ini kemudian mendapat respons dari berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menilai keputusan pembatalan tersebut merupakan bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat dan menunjukkan adanya pertimbangan terhadap suara publik dalam pengambilan kebijakan. Namun demikian, polemik tidak serta-merta berhenti. Di ruang publik, perdebatan justru semakin meluas. Sebagian pihak menilai keputusan pengembalian sebagai langkah bijak dan bentuk koreksi kepemimpinan. Sementara pihak lain mempertanyakan mengapa kebijakan bernilai miliaran rupiah tersebut bisa lolos perencanaan sejak awal tanpa mempertimbangkan sensitivitas sosial. Isu ini bahkan menyeret diskusi lebih luas mengenai transparansi anggaran, prioritas belanja pemerintah daerah, serta
serta persepsi publik terhadap gaya hidup pejabat di tengah kondisi ekonomi masyarakat. Banyak pengamat menilai kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kebijakan publik di era digital tidak lagi hanya diuji secara administratif, tetapi juga secara moral di hadapan opini publik. Kini, konsekuensi dari keputusan tersebut jelas. Gubernur Kalimantan Timur dilaporkan kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas kedinasannya. Pemerintah daerah berharap polemik ini menjadi titik akhir dari perdebatan panjang yang sempat memanas di ruang publik. Peristiwa ini menunjukkan satu realitas politik modern. Kekuatan suara masyarakat semakin menentukan arah kebijakan. Di era media sosial, keputusan pemerintah dapat berubah bukan hanya karena regulasi, tetapi juga karena tekanan opini publik yang bergerak cepat dan masif. Apakah ini menjadi contoh kepemimpinan yang responsif ataukah justru bukti lemahnya perencanaan kebijakan sejak awal? Pertanyaan itu kini menjadi bahan diskusi luas di tengah masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.